Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar tuntas materi dari Desmi Avicenna Medina tentang sistem informasi manajemen. Nah, ini penting banget karena konsep-konsep ini bakal jadi bekal krusial buat kalian, para mahasiswa, pas nanti masuk dunia kerja. Yuk, langsung kita mulai aja bedah materinya. Di dunia digital sekarang, kita kan dikelilingin sama yang namanya sistem. Ada sistem perbankan, sistem transportasi, bahkan sistem operasi di HP kita. Tapi, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih sistem itu? Nah, ini pertanyaan yang bakal kita kulik bareng-bareng. Dan percayalah, jawabannya lebih seru dari yang kalian bayangin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar fondasi pemahaman kita kuat, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah sistem? Perhatiin deh, ada frasa kunci di sini, tujuan tertentu. Ini artinya, sistem itu bukan cuma sekumpulan komponen acak yang digabungin gitu aja. Bukan. Ini tuh sebuah aransemen yang terstruktur, di mana setiap bagian punya perannya masing-masing dan kerja bareng buat mencapai satu hasil akhir. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh nyata aja ya, sistem perpustakaan digital. Pertama, ada yang namanya masukan atau input. Ini tuh data yang kita masukin, misalnya data anggota buat login atau kata kunci buku yang mau kita cari. Terus sistem akan melakukan proses, dia bakal validasi login kita atau ngejalanin algoritma pencarian. Nah, akhirnya muncullah keluaran atau output, informasi ketersediaan buku atau e-book yang nongol di layar kalian. Simple kan? Setiap sistem itu juga punya yang namanya batas. Gampangnya, ini adalah semua fitur yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, di luar batas itu ada lingkungan eksternal. Contohnya kayak koneksi internet atau server vendor e-book. Ini semua nggak bisa dikontrol sama sistemnya, tapi ngaruh banget ke kinerjanya. Oke, sekarang kita udah ngerti apa itu sistem. Pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana caranya kita membangun sistem yang benar? Yuk kita geser pembahasannya dan lihat prosesnya kayak apa. Ini pertanyaan krusial banget kenapa? Soalnya faktanya banyak banget loh proyek sistem yang ujung-ujungnya gagal. Untungnya ada pendekatan sistematis buat menghindari kegagalan itu. Dan kuncinya ternyata ada di satu fase yang sering banget diremehin. Ini dia yang disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Anggap aja ini peta jalannya. Ada perencanaan, analisis, desain, dan seterusnya. Semua fase ini penting, tapi ada satu fase yang benar-benar jadi penentu hidup matinya sebuah sistem. Coba tebak, yang mana? Yap, bener banget. Analisis. Jadi gini, sebelum kita nulis satu baris kode pun, atau sebelum kita mikirin desain antarmuka yang keren, kita harus paham betul masalah apa yang mau diselesaikan. Jadi poin utamanya, kita harus definisikan dulu apa yang harus dilakukan sistem, sebelum kita pusing mikirin bagaimana cara membuatnya. Nah, kutipan ini ngegambarin risikonya dengan pas banget. Coba bayangin kalian mau bangun rumah, tapi nggak punya denah atau blueprint. Mungkin sih bangunannya jadi, tapi apa bakal sesuai sama kebutuhan? Kemungkinan besar, enggak. Sama persis kayak bikin sistem. Kalau tahap analisis ini diabaikan, dampaknya bisa fatal banget. Kita bisa aja bikin fitur canggih yang ternyata nggak dibutuhin sama sekali. Biaya perbaikan di akhir jadi membengkak, atau yang paling parah, sistemnya ditolak mentah-mentah sama pengguna. Inilah yang namanya kegagalan adopsi. Seberapa mahal sih biayanya kalau ada kesalahan? Coba dilihat angka ini. Memperbaiki satu kesalahan setelah sistemnya jadi dan dipakai, itu biayanya bisa 10-100 kali lipat lebih mahal dibanding kalau kita nemuin kesalahan itu di fase analisis. Ini bukan cuma rugi waktu, tapi juga rugi duit yang luar biasa besar. Lanjut ya ke bagian ketiga, trio simbiosis. Nah, setelah kita tahu cara membangunnya, sekarang kita bedah komponen inti dari sistem yang udah berjalan. Ada 3 elemen kunci yang hubungannya itu simbiosis mutualisme. Mereka nggak bisa hidup tanpa satu sama lain. 3 komponen ini adalah pertama hardware atau perangkat keras ya komputernya, fisiknya, kedua software atau perangkat lunak, program atau instruksinya, dan yang ketiga yang paling penting adalah brainware alias elemen manusianya, ya kita ini orang yang mengoperasikan sistemnya. Coba deh lihat apa yang terjadi kalau salah satu dari 3 komponen ini gagal. Kalian punya hardware paling canggih dan software paling mutakhir, tapi kalau brainware atau penggunanya nggak kompeten, ya hasilnya bakal kacau. Begitu juga sebaliknya. Kalau salah satu dari 3 pilar ini roboh, seluruh sistemnya bakal ikut roboh juga. Nah, ini istilah legendaris di dunia teknologi yang pas banget di sini. Sampah masuk, sampah keluar. Artinya apa? Artinya sistem yang paling sempurna sekalipun bakal menghasilkan output yang salah kalau data atau instruksi yang dimasukin sama manusianya, brainware, itu salah atau nggak berkualitas. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Jadi, kenapa semua ini penting buat kalian?
Kita udah bahas definisinya, prosesnya, komponennya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apa relevansinya buat karir kalian nanti? Ini rangkuman intinya. Pertama, kalian jadi paham gimana data mentah itu bisa diolah jadi informasi berharga untuk ngambil keputusan. Kedua, kalian harus ingat kalau kebanyakan proyek teknologi itu gagal bukan karena salah coding, tapi karena analisisnya yang kurang dalam di awal. Dan yang terpenting, sehebat apapun teknologinya, manusialah penentu keberhasilannya. Jadi, nanti pas kalian melangkah ke dunia profesional, ingat ini ya, kalian itu bukan cuma pengguna teknologi. Kalian adalah bagian dari sistem itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa siap kalian untuk jadi brainware yang cerdas, kompeten, dan bisa diandalkan.